Para pengusaha di Jawa Barat mengeluhkan adanya aksi premanisme yang kerap terjadi. Selain menyebabkan gangguan keamanan dan menghambat operasional industri yang membuat investor tidak nyaman berinvestasi, juga menyebabkan hilangnya investasi ratusan triliun. Hal ini menjadi sorotan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Menurut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPD APindo Jawa Barat, Komarudin Khalid, aksi premanisme sudah meresahkan karena sudah berlangsung lama dan seolah sudah menjadi budaya. Hal ini terjadi karena tidak adanya tindakan tegas dari pemangku kebijakan sehingga bisa seenaknya meminta proyek kepada para pelaku usaha. Hal ini menyebabkan kerugian karena para pengusaha harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Kendati demikian, APindo Jabar tidak dapat mengkalkulasi jumlah pengusaha yang menjadi korban aksi premanisme ini. Itu menjadi isu di bawah tanah sih ya. Jadi itu isu di bawah tanah. Artinya di bawah tanah itu ada nyata tapi kita tidak angkat ke permukaan. Jadi tidak ada pendataan dan itu memang buat pengusaha juga hal-hal seperti itu kan tidak mudah untuk bagaimana mencari penyelesaian yang lebih kondusif ya. Artinya ini kalau datanya mungkin saya nggak tahu kalau di pihak kepolisian apakah ada laporan-laporan tentang soal ini. Selain mendesak investor untuk memperkerjakan orang pilihan mereka, aksi premanisme lainnya adalah melakukan rekrutmen, mengatasnamakan perusahaan dengan memberlakukan tarif hingga jutaan rupiah kepada para pencari kerja. Sering ikut campur dalam urusan pembebasan lahan untuk industri, serta kerap meminta dilibatkan dalam proses pengurukan hingga pembangunan pabrik. Hal lainnya adalah kerap melakukan demo di dalam kawasan industri hingga mengganggu operasional pabrik, memalak, juga kerap berebut limbah ekonomis industri sampai memicu pertikaian. Menanggapi hal itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPT-SP Provinsi Jawa Barat membenarkan adanya aksi premanisme terhadap para pengusaha di Jawa Barat. Meski tidak tercatat secara angka, namun pihaknya mengaku langsung menindaklanjuti laporan dan keluhan. Selain memberikan fasilitas pendamping, juga melakukan mitigasi gangguan keamanan dengan pihak terkait demi menjaga iklim investasi. Terlebih, Jawa Barat memiliki 26.000 industri padat modal dan merupakan provinsi dengan nilai investasi tertinggi setiap tahunnya. Kami memiliki tim PPB, pelaksanaan percepatan berusaha, dan ini anggotanya lintas sektor. Baik itu dari kejaksaan, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Bupati Wali Kota, dan juga dari Pemda. Yang secara berkala kami itu membahas isu-isu strategis yang ada, dan kemudian bagaimana agar langkah-langkah kita itu inline, kemudian bisa komprehensif menyelesaikan permasalahan, kita lakukan itu. Nah kemudian sebenarnya kalau kita mendapatkan report laporan dari pelaku usaha secara cepat gitu ya, kami akan kemudian melakukan langkah-langkah proaktif. Dan yang tidak kalah pentingnya itu kami berharap gitu, dalam posisi kemudian ini pelaku usaha mau invest di Jawa Barat, pastinya kemudian selalu report ke kita dan kita memberikan masukan, tolong agar kemudian nanti pada posisi kenyamanan berusahanya terjamin gitu ya, dari sisi sosialnya mereka sudah dari awal melakukan pendekatan kepada masyarakat. Di sisi lain, dosen manajemen bisnis dari Universitas Padjadjaran, Erman Sumirat menilai secara manajemen resiko frekuensi kejadian dari aksi premanisme tidak terlalu tinggi. Namun memiliki dampak yang sangat besar, yaitu mempengaruhi kredibilitas atau reputasi Indonesia di mata investor. Diperlukan langkah tegas dari pemerintah untuk menindak aksi premanisme yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri. Jadi iklim investasinya harus dijaga, gitu ya. Saya pikir keseriusannya bukan hanya di pemerintah, tapi pihak keamanan juga perlu ditanya. Jaminannya apa, gitu ya. Terus kalau ada gangguan itu secepat apa responsifnya. Jadi harus ada saluran hotline. Ya. Kalau diganggu, gitu. Kalau di Amerika itu ya kalau diganggu kan ada misalkan 911 gitu. Nah, buat perlindungan investor ini apa? Kalau perlu dijagain, ya. Investor itu juga nanti kalau datang. Kalau bergerak, beroperasi gitu ya. Jadi ada aspek pengamanan.
Erman menambahkan selain memasukkan sebagai objek vital nasional, juga diperlukan stakeholder analisis, yakni menelusuri orang-orang yang terindikasi terlibat dalam aksi premanisme dari hulu ke hilir agar tidak memperburuk iklim investasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.